Mengapa disebut kota raja itu karena kan di sini memang tempatnya berdirinya kerajaan kan ada di sini. Kecamatan Tenggarong dari 12 kelurahan 2 desa itu ada kurang lebih 160 balita yang stunting. Balita yang stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Charles Siahaan dalam rubrik kita yang keren. Acara bincang-bincang dengan pejabat. Tetapi kali ini saya bertandang ke seorang camat di Tenggarong. Ya, Camat Tenggarong maksudnya Pak Sukono yang sebagai camatnya. Beliau sekarang sudah ada di hadapan saya. Tentu nanti akan bercerita tentang kota Tenggarong ini. Kota Tenggarong ini sangat istimewa karena di sini ada keraton. Di sini yang sangat terkenal sebenarnya Kutai Kartanegara, dan yang mau tidak mau sebenarnya bahwa KTP-nya pun orang keraton harus diurus oleh Pak Sukono. Jadi memang sangat istimewa. Tentu nanti kita akan bertanya panjang lebar tentang kota ini. Saya sapa dulu Pak Sukono. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih Pak sudah menerima kami dan kru. Sudah kita bicara tentang kota kita ini, Pak. Ya. Kota ini kan cukup istimewa lah. Intinya bagaimana begitu banyak bupati di sini. Iya, betul. Bapak harus atur itu bupati. Yang lebih istimewa lagi ada raja-raja. Raja-raja harus diatur di sini, ya kan? Mungkin dijelaskan dulu. Kota Tenggarong itu profil kotanya itu seperti apa? Bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi profil Kecamatan Tenggarong ini terdiri dari 12 kelurahan, 2 desa, dengan luas wilayah kurang lebih 10.100 km persegi, dengan jumlah penduduk itu kurang lebih 125.000 jiwa. 125.000 jiwa. Ya. Kalau penduduk Kutai Kartanegara itu saat ini sekitar 800 atau 700 gitu. Ya. Berarti sekitar 20% hampir ya. Hampir 20% adalah penduduk di sini, tinggal di sini. Dari 20 kecamatan. Berarti tertinggi. Tertinggi. Silakan teruskan. Jadi jumlah penduduk dengan jumlah penduduk adalah 125.000 kurang lebih jiwa. Dengan jumlah RT itu 369 RT, dan ini juga terbesar untuk wilayah yang lain. Jadi Tenggarong termasuk ibu kota, jadi semuanya serba besar, Pak, jumlahnya. Termasuk ibu kota ini kan menarik ya, supaya dipahamin bahwa Tenggarong ini adalah ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi memang sangat istimewa ya. Betul. Oke, teruskan Pak profil kota. Jadi dari 369 RT yang tersebar di 12 kelurahan 2 desa ini, dan mayoritas penduduk di Tenggarong ini kan terbagi ya, kan ada pertanian, ada ASN, ada swasta. Tentunya ini swasta pun terbagi-bagi. Terbagi-bagi. Betul sekali. Ya. Ada yang di perusahaan, ada yang di pertukangan, ada yang membuka usaha dan lain sebagainya. Ya. Sehingga penduduk di Kecamatan Tenggarong ini sangat kompleks. Sangat kompleks. Dan miniatur Taman Mini Indonesia. Justru Indonesia ya? Di Kecamatan Tenggarong. Seluruh suku? Seluruh suku ada di Kecamatan Tenggarong. Ya. Jadi luar biasa, Pak. Jadi di sini lengkap lah. Lengkap. Ya, mulai pertanian, mulai mungkin usaha dan sebagainya, perdagangan dan lain sebagainya. Semuanya ada di Kecamatan Tenggarong. Ya, menarik karena sebuah kota, ibu kota kabupaten, punya kelurahan, 12 kelurahan dan 2 desa. Ada desanya, ada kelurahannya. Ya. Ini kan satu soal hierarki pemerintahan. Ya, kalau desa kan
kepala desa Pak ya? Betul. Dipilih oleh Dewan rakyat. rakyat. Kalau Bapak kan camat, dan kalau kelurah kan pasti struktur organisasinya Ya, betul. birokrat. Ya. Ya, Dan tadi Bapak bilang ada pertanian. betul. Berarti di sini walaupun ibu kota kabupaten, tetapi juga ada pertanian. Pertanian apa aja di sini Pak? Jadi pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Tenggarong ini pertama adalah petani kita itu ya multi Pak ya. Namanya pertanian, ada yang nanam padi, ada yang palawija, terus ada juga perkebunan, ada juga perikanan, sehingga lengkap lah sebenarnya. Oh, jadi luas daerah itu memang jangan-jangan dulu memang asalnya pertanian di sini. Asli pertanian, Asli pertanian. Ya, Jadi awalnya. mereka ini pendatang atau mungkin transmigrasi atau apa? Kalau Ya. dalam sejarahnya maksud saya. Ya ada juga, yang jelas ada penduduk asli. Penduduk asli. Ya, kita juga ada pendatang. Dan suatu wilayah pasti Pak ada penduduk transmigrasi dan zaman gitu. Orde Baru dulu begitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi hampir semua wilayah itu pertanian itu cukup luas. Dulu kan lumbung padi juga Kecamatan Tenggarong ini untuk wilayah Kalimantan Timur. Lumbung padi ya? Ya waktu. Oke, saya ingin bertanya sekarang dengan pertanian dan kondisi sekarang. Jika seandainya kita apa namanya berandai-andai, katakanlah Kecamatan Tenggarong ini kita lingkarin, nggak menerima orang, nggak menerima makanan dari luar, makanan sendiri diproduksi, mampu nggak? Untuk menghidupi kita sendiri yang 125.000. Ya, jadi kalau yang berkaitan dengan sayur mayur ya, terus ikan, padi, itu sebenarnya kalau mencapai 80% adalah Pak, untuk mencukupi kebutuhan di kampung sendiri. Kampung sendiri? Ya. Artinya kalau produksi kita sendiri udah kuat. Udah kuat sebenarnya. Untuk pertahanannya untuk ya? pertahanan. Walaupun belum surplus. Belum surplus. Karena dengan perkembangan kota tadi Pak, dulunya wilayah pertanian dengan adanya perkembangan zaman, kota dan lain sebagainya. Digerus tambang Pak? Ya, bukan digerus tambang. Dari lahan pertanian ini akan menjadi lahan karangan pemukiman dan lain sebagainya. Ya, itu yang semakin besar. Semakin besar. Sehingga akan berkurang kan Pak lahan pertanian ini. Gitu. Ya, itu yang terjadi sekarang. Seharusnya memang udah sanggup menjadi swasembada. Oh bisa. Karena dulu masyarakatnya sudah kuat dalam pertanian awal-awalnya. Awal-awalnya ya. Oke, Pak Sukono. Selain pertanian, ada wisata. Ya betul. Pulau Kumala, wilayah Bapak, ada berapa kawasan, keraton, museum. Nah, gimana? Waduk Panji Sukarame. Jadi gimana gini memadukan semua kekuatan potensi ini? Jadi kita selaku pemerintah kecamatan tentunya juga memberikan dukungan penuh Pak dengan adanya wisata-wisata yang masuk kayak domestik Pak ya. Yeah. Maupun mungkin mancanegara kalau memang itu ada, tentunya dengan memberikan informasi-informasi yang aktual, sehingga wisata ini bisa datang dengan senang. Enggak, satu persatu loh. Iya. Wisata apa saja kan Tenggarong? Ceritakan wisata-wisata tapi nggak tahu dijelaskan. Misalnya tadi contohnya adalah di Pulau Kumala dulu yang paling. Pulau Kumala. Di situ kan banyak juga objek-objek yang berkaitan dengan dinasti atau cerita-cerita rakyat berkaitan dengan objek-objek zaman bahari. Di situ kan ada juga cerita-ceritanya. Ada cerita-cerita ya. Terus juga tempat mainan anak-anak, terus juga mungkin kuliner Pak ya. Kuliner ada juga di situ. Dengan anak-anak, orang dewasa, semuanya kuliner. Insya Allah lengkap, tetapi juga perlu ditingkatkan. Terutama adalah tempat-tempat yang mungkin lebih permanen atau lebih lebih baik lah gitu. Ya, ada tempat wisata yang diandalkan. Ya, diandalkan Pulau Kumala. Kemudian wisata yang lain. Sehingga wisatawan itu bisa datang ke sini sehingga pendapatan pemerintah daerah semakin baik, semakin meningkat dengan adanya wisata itu. Oke, yang lainnya? Yang lainnya ada Waduk Panji Sukarame. Waduk Panji Sukarame. Ya, juga bagian wisata. Itu swasta tuh? Itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga? Pemerintah daerah. Termasuk Museum Mula Warman. Itu juga
ke pemerintah daerah. Pusat provinsi itu. Provinsi ya. Ya. Tapi kita kan selaku tuan rumah juga memberikan paling tidak memberikan kenyamanan bagi wisata-wisata yang datang dari luar Tenggarong. Ya, tadi kan Bapak udah menginginkan bagian itu ditingkatkan, bisa mendatangkan wisatawan. Sebenarnya kayaknya punya minat dong untuk serahkan saja sudah sama kecamatan supaya kami yang ngelola gitu. Semua supaya jangan semuanya dikurusin sama kabupaten. Ada aturan masing-masing. Iya, oke. Tapi itu aturan kan sekedar ide barangkali. Gimana? Ya, ini hanya memberikan masukan aja. Ya, masukan. Kalau aturannya kan jelas dinas yang menangani adalah dinas pariwisata. Kita juga memberikan dukungan penuh ketika dimintai data dan lain sebagainya berkaitan dengan wisata maupun lainnya, Pak, termasuk UMKM. Ya, tapi sebenarnya kan bisa aja bikin unit teknisnya, UPTD-nya. Kecamatan kan kalau misalnya disuruh mengelola kan dapat juga. Karena Kecamatan Tenggarong ini juga terlalu banyak yang diurusi. Banyak duitnya dong. Banyak diurusi, Pak. Banyak duitnya dong. Ya, itu kan enggak juga. Ini intermezzo, Pak. Jadi supaya percakapannya jadi lebih pas gitu ya. Oke, Pak Sukono. Sekarang kita tahu lah problem kota di Kota Tenggarong ini. Problem kota di Tenggarong ini adalah jalannya yang kecil-kecil. Jadi saya sejak zaman Pak Kaning dulu, susah sekali untuk mengembangkan kota ini karena tadi yang sudah terlanjur paritnya cukup besar-besar, jalannya kecil-kecil. Kalau ini jalannya dibesarkan, paritnya mengecil, pasti jadi masalah. Jadi itu problem kota atau justru keuntungan kota? Ya, sebenarnya itu problem kota, tetapi sekarang ini Pak, mulai tahun 2022 itu oleh Pak Bupati sudah ada penanganan khusus berkaitan dengan jalan-jalan yang mungkin dianggap kecil ya Pak ya. Iya. Dianggap kecil. Ya, kecil lah saya anggap. Paritnya besar oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan pembangunan yaitu tutup yang menutup paret itu tetap besar, tapi atasnya ditutup. Kayak gorong-gorong. Ya, dijadikan jalan. Kayak terowongan bawah gitu. Terowongan. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan semua, termasuk di jalan. Oh, ini opsi pembenahan kota. Pembenahan kota. Ini sudah berjalan. 2 tahun ini. Di zaman Pak Edi Damansa. Zamannya Pak Edi Damansa dan Pak Haji Rendy Solihin. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa Pak? 2002. 2022. Itu sudah dilaksanakan. Berarti besar dong anggarannya? Iya. Soal anggaran saya tidak tahu ya. Karena bukan dinas yang menangani. Iya, tapi apakah itu juga yang menjadi usulan kecamatan misalnya, katakanlah? Yang jelas kita pasti memberikan masukan karena itu kan bersentuhan dengan penduduknya. Ya, karena itu ada beberapa masukan dari Pak RT, dari masyarakat ketika kumpul-kumpul, sehingga ini juga bisa disampaikan melalui dinas atau OPD. Kita rapat dengan OPD terkait yang menangani masalah-masalah jalan ini, Pak. Jadi asalnya juga masukan dari masyarakat ke pemerintah. Masyarakat tidak keberatan? Alhamdulillah tidak. Ya. Tidak ada yang minta ganti rugi dan lain sebagainya. Karena luas kan, paretnya kan ditutup atasnya, digunakan untuk jalan, pelebaran-pelebaran. Alhamdulillah baik sudah. Sudah berjalan. Luar biasa sebenarnya program Pak Bupati ini untuk penataan kota. Sehingga kita juga selaku aparat pemerintah, penataan kota Tenggarong, penataan kota Tenggarong itu sungguh luar biasa. Karena ini wajah kita loh, wajahnya Kutai Kartanegara itu adalah. Bapak bisa lihat aja di samping monumen Pancasila itu sekarang jalannya luas sekali. Iya. Bisa dicek. Alhamdulillah, ya luar biasa lah. Pasar-pasar juga, wilayah pasar itu ditata dengan baik sekarang oleh Pak Bupati. Apalagi yang terasa di zaman Pak Edi Damansa dan Pak Rendy? Banyak sekali, Pak. Di Kota Tenggarong aja ngomongin, jangan yang lain-lain. Jadi untuk wilayah Tenggarong termasuk penataan kota, terus pembangunan infrastruktur, normalisasi paret untuk pertanian. Sebut aja Pak, normalisasi paret di mana? Untuk setiap kelurahan, Pak. Ya. Setiap kelurahan desa itu ada normalisasi paret, dan itu dianggarkan bisa melalui kecamatan. Kami juga melaksanakan untuk anggaran tahun 2023 ini normalisasi paret di wilayah kelurahan-kelurahan untuk wilayah pertanian. Menjadi problem ya. Itu yang menjadi problem para petani. Karena kalau ini tidak lancar, Pak,
air ini juga tidak lancar keluar masuknya, akan menjadi banjir toh. Banjir? Iya, kalau dulu terkenal ya, masih ada daerah-daerah titik-titik banjir? Ya, sekarang alhamdulillah sudah kurang. Paling hanya lewat aja kan sebentar. Dengan adanya normalisasi parit ini, semuanya bisa lancar. Dan itu ditata, ditangani oleh pemerintah. Alhamdulillah semuanya mendapat dukungan oleh pemerintah, terutama adalah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ya, dia pengen sekali berubah sekali. Betul. Ya. Oke, itu menarik. Sebenarnya ada semangat untuk membenahi kota Tenggarong. Gitu Pak ya? Yeah. Nah sekarang ada lagi problem masyarakat. Sampah. Sampah itu Pak, jangankan di Jakarta, di Bekasi, di kota-kota besar itu selalu jadi problem. Saya pengen tanya, di Tenggarong gimana soal sampah? Jadi kalau soal sampah ini sebenarnya memang masalah Pak, tetapi oleh pemerintah daerah sudah ditangani efektif menurut saya, karena disiapkan juga armada yang cukup, terus TPA-nya juga tersedia. Maksud saya gini, sekarang sampah itu menjadi urusannya camat atau urusan masih kabupaten? Kalau untuk wilayah Kecamatan Tenggarong itu masih ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Yang dulu Perkim, Pak. Perkim. Kan sekarang ada pelimpahan kewenangan itu. Kalau untuk wilayah kecamatan di luar Tenggarong itu menjadi kewenangan Pak Camat. Pak Camat. Ya. Oh, gitu ya. Kalau di itu Tenggarong, bedanya. Bedanya di situ. Kenapa Bapak kok nggak dikasih kewenangan untuk ngurusin sendiri? Ya kan di tengah kota masih ada dinas yang lebih besar kan. Nanti nggak ada Dan Tenggarong ini kan kota besar, Pak. Nanti di dinas lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup ya. Iya. Nanti nggak ada kerjaan ya. Banyak lah. Tapi kalau misalnya dikasih kewenangan itu ke camat, siap Pak? Ya kalau memang diberi kewenangan oleh pemerintah, insya Allah bisa ditangani juga. Sampai hari ini kami juga membantu Pak, mensosialisasikan kepada warga ketika ada truk sampah jamnya sekian itu baru ditaruh. Ya itu problem. Ya itu harus disampaikan juga ke warga. Jam 7 berarti setengah 7 itu harus disiapkan di masing-masing. Atau mungkin pas ada mobil langsung diantar. Ini juga salah satu upaya dalam rangka menangani sampah. Selain itu juga Pak ada pendirian bank-bank sampah, Pak. Ya, ini lagi menarik ya. Ya, di kelurahan-kelurahan itu sekarang sudah mulai Pak? Terbuka hatinya. Terbuka hatinya kita. Dan hampir semua kelurahan ada Pak bank sampah. Sekarang di sini di kecamatan ini. Yeah. Oh, justru itu hidup. Dan itu juga menghasilkan kan. Ditabung kan mereka. Iya, maksud saya itu kan partisipasi masyarakat juga oke. Artinya mereka sangat suka dengan program itu. Berarti tinggal pengembangan saja. Ya, tinggal meningkatkan. Meningkatkan saja. Sehingga sampah ini bisa teratasi dengan buktinya juga nggak ada sampah menumpuk kan Pak. Ya optimis ya, karena emang optimis ini, Pak kalau kami. Karena untuk sampah ini nggak terlalu problem Mas. Ya. Dengan penduduk 125.000 masih belum problem. Insya Allah bisa ditangani dengan baik. Selama juga masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi. Nah sekarang kan teruji. Dengan kondisi-kondisi itu apakah masyarakat kesadaran sudah tinggi? Alhamdulillah Pak. Udah bagus. Sudah bagus lah menurut saya. Sudah bagus, artinya nggak merepotkan lagi. Terus truk sampah ini juga sudah sampai ke pinggir-pinggiran. Nah, ini kan soal gayung bersambut artinya sebuah ekosistem harus jalan semuanya. Masyarakat itu juga harus partisipasi, jam berapa dia harus membuang sampah. Nah, itu kan ekosistem Pak. Kalau itu sudah jalan sebenarnya bagus. Bagus, alhamdulillah. Baik Pak, cukup bagus sih kita ini. Saya mau tanya, ini ada kuis. Jawab cepat Pak ya. Jawab cepat. Kota raja atau kota wisata? Kota raja. Feodal atau otonomi daerah? Otonomi. Pertanian atau pemukiman? Pertanian. Ya, oke. Sekarang jelaskan apa yang saya tanyakan tadi. Satu-satu boleh. Jadi kalau pertanian ini kan salah satu soko ekonomi untuk menunjang satu wilayah. Kalau wilayah itu tidak ada pertaniannya kan saya yakin kehidupan kota maupun masyarakat yang ada di desa di kelurahan ini kan sangat rendah ekonominya. Tapi dengan adanya pertanian dalam arti luas loh Pak ya. Dalam arti luas. Ya, ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Daya tahan masyarakat. Ada di situ. Karena semua makanan atau apa saja ditancapkan kan
ada hasilnya, tumbuh juga hidup. Iya, itu ya Iya. alasannya ya. Iya. Oke. Di samping itu juga masyarakat kita kan banyak pertaniannya, petaninya juga. Hampir-hampir secara Ya. skala naluri kita itu senang Karena bertanam. iya dari 12 kelurahan 2 desa itu kan yang tidak ada pertanian kecil kan paling ada 2 kelurahan, itu ada kelurahan Melayu dan yang tidak punya apa namanya sejarah pertanian. Ya, kan ini di tengah kota. Di tengah kota. Sebenarnya dulu juga pertanian, Pak. Ya, tapi masyarakatnya tidak itu maksudnya. Ya, sudah tidak bertani lagi. Mengubah apa ya? Sistem yang dulunya petani, ada yang ASN, ada yang pedagang, ada yang swasta dan lain sebagainya. Ya. Bisnis. Ya, baik. Tadi ada kota raja atau kota wisata. Bapak jawab kota raja. Ini kan kalau kita nyebut kota raja Tenggarong kan lucu, kota raja Tenggarong. Padahal kecamatan Tenggarong kan gitu. Ya, kita. Ya kan pernah nggak ada terbersit untuk mengubah namanya? Jadi kota raja Tenggarong aja namanya gitu. Misalnya. Kalau mengapa disebut kota raja itu karena kan di sini memang tempatnya berdirinya kerajaan kan ada di sini. Walaupun mungkin menurut cerita kan ada di luar. Ya, tapi lebih akrab lah dengan bilang sebutan itu ya. Ya, kota raja. Itu. Masyarakat juga sangat suka karena kita juga masih menghormati, menghargai daripada para raja-raja yang sini. Titahnya masih kita taati, kita hormati, kita jalankan sesuai dengan perintah para raja yang ada di sini. Itu masih ini ya, masih kuat kental, ya. Masih kuat ya. Masih ada kuat. Sisi penghormatan kepada kesultanan. Ya, itu masih kental. Masih. Oke. Tadi sudah disebut-sebut juga sih soal, kita sudah nyebut soal sampah, soal problem water. Tapi ada satu yang pesan sponsor dari negara biasanya ada pemerintah soal stunting. Iya. Penanganan stunting di Kota Tenggarong ini gimana? Kalau camat pasti terlibat persis karena diminta itu harus itu, apalagi Pak. Jadi sesuai Silakan, Pak. juga dengan instruksi Presiden, Pak, kan bahwasanya kalau bisa kita ini harus zero di tahun 2024. Kan. Zero kan sesuai. Memungkinkan nggak? Ya, berat, cuma bisa. Tapi harus ditempuh. Harus ditempuh dan diusahakan. Oke. Dan ini juga untuk wilayah Tenggarong, Pak, sudah ada penurunan yang sangat signifikan. Pada awal tahun 2022, Kecamatan Tenggarong dari 12 kelurahan 2 desa itu ada kurang lebih 160 balita yang stunting. Dan alhamdulillah bulan Juli kemarin kita sudah mendapatkan laporan dari tim yang ada di lapangan itu tinggal 24 dari 125.000. 165, ya 125.000 jiwa. Ya kan? Jiwa. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan di akhir tahun ini nanti kita rilis lagi, tinggal berapa kan? Ya. Karena stunting ini memang harus ada petugas khusus, Pak. Petugas khusus. Yang dari puskesmas, yang setiap minggu, setiap saat lah diperlukan mereka datang. Karena yang tahu persis adalah bidan dan perawat dan dokter. Karena diukur tingginya, lengannya, ini pakai apa ya? Ukuran lah, saya nggak tahu juga apa namanya. Itu yang jelas, itu selalu petugas kita, puskesmas itu rajin, Pak. Makanya dengan adanya itu, ya sekarang ini sudah turun lumayan besar. Terus, mereka juga dibantu oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian makanan tambahan. Ini masyarakat maksudnya? Ya, yang kena stunting tadi. Pokoknya jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai, Pak. Ini kita tolong dia sampai habis-habisan. Sampai habis. Kalau pemerintah luar biasa, Pak. Pak Bupati itu memberikan perhatian terhadap masyarakat yang stunting. Dan harapan kami kepada masyarakat ketika mengetahui tetangga atau keluarga atau orang lain di wilayahnya ini agar segera melaporkan. Ya, jangan malu. Artinya memang kita harus agresif. Harus agresif. Jadi jangan sampai ada masyarakat kita ini yang tidak melaporkan kalau tahu ada tetangganya yang kena stunting. Yang kekurangan gizi. Kan Pak, stunting ini apa ya? Perkembangan si bayi ini tidak normal gitu. Iya.
Kalau biasanya diidentikan bahwa kenapa kita badannya pendek-pendek gitu Ya, ya. gitulah itu. Kenapa nggak kayak orang luar negeri misalnya yang tinggi-tinggi besar itu perbedaannya. Jadi kita main bola kalah terus gitu. Gara-gara stunting gitu. Betul. Itu intermezzo saja, Pak. Ya. Oke, penanganan yang dilakukan oleh dari tadi kan sudah dijelaskan juga. Yang lebih spesifik, mungkin bagaimana caranya untuk memonitor? Jadi begini, Pak, untuk penanganan ini kita setiap 1 bulan sekali mengadakan rapat lintas sektoral, ya kan? Ya mulai dari desa kelurahan itu kan ada posyandu. Ya, posyandu. Jadi keterlibatan posyandu ya. Posyandu, PKK, terus KWT, terus KWT? kelompok wanita tani. Terus juga bidan, perawat yang ada di puskesmas masing-masing, puskesmas induk, para dokternya, dengan Kapolsek dan Ramil, kita rapat lintas sektoral di kecamatan, Pak. Apa yang ada masalah di lapangan itu dibahas, terus dicarikan solusinya juga. Dalam forum rapat itu dicarikan solusi untuk penanganan masalah ini, sehingga alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Itu cara penanganan yang efektif. Kalau kita tidak tahu, tidak pernah rapat, ya susah, Pak, penanganan ini. Karena rata-rata stunting ini kan di wilayah-wilayah yang tertentu. Artinya bukan kota lagi, tetapi biasanya daerah yang agak jauh ya. Ya, daerah agak jauh atau pinggiran atau mungkin gang atau yang mungkin jarang dilalui orang kan gitu. Jadi semua itu dari komunikasi. Komunikasi, Pak, sebenarnya semua itu komunikasi bisa ditangani dengan baik. Alhamdulillah. Artinya tinggal 24 saja. Ya, tinggal 24, tapi Pak. Tetap harus kerja keras. Harus keras. Sampai zero. Zero, diusahakan. Kalau saya melihat perkembangan yang ada, dari 165 itu menjadi 24 orang. 24 balita ya, Pak ya. Ya, balita nih ngomongnya ya. Itu berarti saya optimis, Pak, untuk 2024 ini zero. Kecuali ada bayi lagi yang lahir ini lagi. Tapi kan harus dijaga juga ya, harus dijaga. Ibu hamilnya juga terutama itu adalah ibu hamil, Pak. Ketika hamil kalau ibu hamil nggak punya duit untuk sebenarnya gizinya, ibu-ibu ini senang makan sayur-sayuran, saya kira. Insya Allah nggak seperti itu, Pak. Problemnya di situ. Ada yang nggak suka sayuran. Ada yang bawaan hamil. Ya, betul. Padahal kalau di Tenggarong ini, Pak, ibaratnya kita mau nanam saja jadi. Tancapkan ini aja hidup loh, Pak, di pinggir-pinggir rumah ya. Iya, kangkung, ya. ubi, daun ubi dan sebagainya. Daun ubi enak juga dimakan. Oke, menarik, sangat menarik kita dalam bahasan kita sore ini dengan Pak Camat Sukono. Satu lagi, Pak. Persiapan pemilu pasti terlibat dong dari sisi kelengkapan kepastikan tadi kan juga perhitungan kan disiapkan di sini, perhitungan suara, gimana, Pak? Jadi untuk pemilu ini, Pak, kita sudah mempersiapkan diri mulai sesuai dengan tahapan yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tentunya diawali dengan pembentukan PPK, Panwascam, ya kan? Dan ini sudah terbentuk beberapa bulan yang lalu, dan di sini sudah bekerja, alhamdulillah, kerjasama dengan baik. Dan tahapan berikutnya adalah kemarin kita menentukan lokasi alat peraga kampanye, yang dimana ya kita masing-masing kelurahan desa itu menetapkan, Pak. Tidak berhamburan masang di pinggir-pinggir jalan itu enggak. Iya, tapi masih banyak. Masih banyak. Nanti kami instruksikan, kami rapatkan lagi. Kalau masih ada yang memasang sembarangan, ya kita tertibkan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan untuk memindah. Bahwasanya untuk wilayah Timbau di sini, wilayah Melayu di sini, wilayah Panji di sini, ada ketentuannya, Pak, sesuai dengan hasil musyawarah antara kami, kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Panwascam, PPK, dan seluruh PPS yang ada di wilayah kelurahan desa se-Kecamatan Tenggarong.
dan ini. Terus tahapan Ya berikutnya. itu tadi kan masalah soal kota cantik ini kan. Yeah. Jangan sampai hambur sama baliho ya. Ya oke, selanjutnya. Terus selanjutnya ini untuk tahapan sekarang ini akan membentuk KPPS. KPPS. Iya. Jadi itu sudah kita tanggal 15 ini untuk menentukan itu. Alhamdulillah kita selaku pemerintah kecamatan ini memberikan dukungan penuh, Pak. Apa yang menjadi program Komisi Pemilihan Umum, dan mudah-mudahan harapan kami masyarakat Tenggarong ini memberikan hak pilihnya pada pemilu nanti. Jangan sampai golput lah. Ya. Harus hadir. Ya. Karena suara kita, satu suara juga ikut menentukan pembangunan 5 tahun yang akan datang, kan begitu, Pak. Ya, jadi sebagai wakil pemerintah nih terus ikut mengkampanyekan supaya ikut ikut berpartisipasi, datang ke TPS. Datang ke TPS. Dan ini juga sudah kami sampaikan melalui Pak Lurah di forum-forum RT yang ada di Kecamatan Tenggarong. Jangan menjadi golput lah. Jangan menjadi golput. Ya. Itu. Apalagi Pak selain menyiapkan KPPS? Ya tentunya ya tanggal kita menunggu prosesnya berkelanjutannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Kalau KPPS sudah ada kan tinggal hari H. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau namanya politik tuh Pak, iya. Kepala desa, lurah, camat, ya kan? Iya. Itu pasti datang si caleg-caleg ini kan Pak. Pak tolongin saya Pak, tolongin saya Pak supaya di daerahnya dipopulerkan. Ada kayak gitu Pak? Saya kira datang ke Bapak untuk minta. Kalau datang ke tempat saya nggak ada Pak, karena mungkin juga saling mengerti kan. Artinya kita sebagai aparat pemerintah kan sesuai dengan undang-undang ASN netralitas itu. Kan. Sehingga caleg-caleg itu alhamdulillah belum ada juga. Belum ada ya? Saya mudah-mudahan tidak ada gitu. Tidak ada yang datang ke kantor gitu. Karena jualannya kadang-kadang gitu Pak. Jangan khawatir kalau saya nih jualan caleg maksudnya. Iya. Itu camatnya si Anu itu saudaraku tuh katanya. Gimana? Nggak ada Pak. Ya, alhamdulillah beberapa bulan ini tidak ada yang datang. Belum ada yang datang lah pokoknya. Belum ada yang datang. Kalau mau datang silakan aja. Iya. Kalau datang hanya silaturahmi ngobrol ya nggak apa-apa. Untuk tapi kalau untuk memberikan dukungan sana sini ya enggak lah. Enggak ya. Kita juga ada ketentuan yang mengikat kan. Tidak diperkenankan hal itu. Ya karena itu pada disoroti loh Pak. Begitu caleg datang masuk kantor ini aja saya foto. Pasti. Kan, saya foto, saya kasih di di medsos itu kan. Iya. Rame ya. Oke. Jadi itu Pak ya. Jadi persiapan pemilu sudah siap semuanya dan kita siap menyukseskan Pak. Tetapi harapan kami partisipasi masyarakat itu yang sangat kami harapkan lebih tinggi Pak. Lebih tinggi. Ya, jangan sampai tidak hadir. Ya, kalau dulu kan misalnya rata-rata 30-40% golput Pak. Iya. Yang lalu-lalu ya, pilkada mungkin sekali ini supaya juga lebih tipis lah ya. Ya, mudah-mudahan. Harapan kami juga tingkat kesadaran warga ini untuk datang ke TPS itu tinggi. Ayo tentukan pilihan. Ya, gitu, sesuai hati nurani. Sesuai dengan hati nurani. Oke, terima kasih Pak Sukono, camat di Tenggarong. Saya sudah berbincang-bincang dengan beliau selama 30 menit. Dan kita akhiri pertemuan kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak loh Pak. Ya, sukses. Oke.